Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Ibu doakan anak-anak ibu semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali kita di pembelajaran hari ini, yaitu untuk mata pelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar materi tentang membilang banyak benda, membandingkan dan mengurutkan bilangan, operasi hitung bilangan, penjumlahan dan pengurangan, serta membilang, loncat, dan pola bilangan. Nah, kali ini kita akan masuk materi pembelajaran yang baru, yaitu bab 2, bangun ruang dan bangun datar. Anak ibu sudah siap? Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pelajaran bab 2, bangun ruang dan bangun datar. Tujuan pembelajaran kita adalah menentukan dan mengelompokkan bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Yang pertama, kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki isi atau volume. Contoh bangun ruang yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, balok, kubus, bola, tabung, prisma, dan kerucut. Bangun ruang yang pertama, balok. Nah, ibu perhatikan ya, ini adalah gambar bangun ruang balok. Ya, perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Ini gambar apa, nah ibu? Gambar lemari, ya. Kemudian kulkas. Lemari dan kulkas ini termasuk contoh benda yang berbentuk balok, ya. Kemudian keranjang, papan catur, ini juga termasuk contoh benda yang berbentuk balok. Selanjutnya, anak ibu perhatikan bagian-bagian dari balok. Balok terdiri dari sisi. Ini adalah sisi balok. Balok memiliki 6 buah sisi. Sisi yang berhadapan itu sama besar atau sama panjang ya. Jadi ada sisi depan, ada sisi atas dan bawah, ada depan dan belakang, kemudian ada sisi samping, kiri dan kanan. Kemudian ini namanya titik sudut ya. Jadi bangun ruang balok ini memiliki titik sudut ya, yang di ujung ini. Ini titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Kemudian satu lagi ada namanya rusuk. Rusuk ini adalah garis-garis ini. Ini namanya rusuk. Jadi balok memiliki yang pertama 6 buah sisi. Kemudian 8 titik sudut, yang ini tadi ya. Kemudian 12 rusuk, ada 12 rusuk pada bangun ruang balok ini ya. Selanjutnya, bangun ruang yang berikutnya yang kedua adalah kubus. Nah, ibu perhatikan ya, contoh benda yang berbentuk kubus. Ini gambar apa nah ibu? Iya, mainan kayu atau puzzle ya. Kemudian kardus. Ini namanya dadu dan rubik. Gambar ini, benda-benda ini termasuk ke dalam bangun ruang yang berbentuk kubus ya. Ini bentuk kubus seperti ini ya, nah ibu ya. Nah, selanjutnya bagian-bagian kubus terdiri dari apa saja? Nah, ibu perhatikan ya. Sama dengan bangun balok tadi, bangun ruang balok tadi. Kubus ini terdiri dari sisi, kemudian titik sudut, dan
rusuk. Lalu di mana bedanya antara kubus dengan balok? Ya. Nah, untuk kubus, pada bangun ruang kubus, semua rusuknya sama panjang. Jadi garis-garis ini yang disebut rusuk ini semuanya sama panjang. Kemudian semua sisinya, ya baik itu sisi depan, belakang, atas, bawah, kemudian samping, itu semua sisinya sama besar ya. Ini bedanya antara balok dengan kubus. Kubus terdiri dari 6 sisi yang sama besar, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Selanjutnya, bangun ruang yang berikutnya adalah bola. Anak ibu tahu bola? Iya, benda yang berbentuk bundar seperti bola sepak atau bola kaki yang biasa kita mainkan itu disebut dengan bangun ruang bola ya. Bola memiliki permukaan melengkung. Contoh benda yang berbentuk bola adalah bola basket. Kemudian, ini gambar bola kasti dan kelereng. Nah, bola basket, bola kasti, dan kelereng ini adalah contoh benda yang berbentuk bangun ruang bola ya. Oke, selanjutnya bangun ruang yang berikutnya adalah tabung. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki permukaan melengkung seperti bola. Alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran. Berikut contoh benda yang berbentuk tabung. Anak ibu perhatikan ya. Ini adalah gambar drum ya. Drum ini termasuk benda yang berbentuk tabung ya. Tabung ini memiliki alas. Ini namanya alas ya. Kemudian berikutnya ini namanya tutup ya. Jadi tabung memiliki alas dan tutup yang kesemuanya ini berbentuk lingkaran. Baik alas maupun tutup itu berbentuk lingkaran. Ini yang disebut dengan bangun ruang tabung ya. Selanjutnya prisma. Anak ibu tahu apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang bentuk alas dan tutupnya sama. Nama prisma biasanya itu disesuaikan dengan bentuk alasnya, ya. Kemudian, perhatikan contoh benda yang berbentuk prisma berikut ini. Ini adalah gambar tenda ya, gambar tenda. Ini biasanya digunakan untuk berkemah. Tenda ini bentuk alasnya ataupun tutupnya baik depan ataupun belakang ini berbentuk yang sama ya. Ini bentuk alas dan tutupnya ini adalah berbentuk segitiga ya. Kemudian ini adalah kotak kado, baik alas di bawahnya ataupun tutupnya bentuknya adalah sama ya. Berbagai jenis prisma yang bisa anak ibu ketahui yaitu seperti sudah disebutkan tadi bahwa nama prisma sesuai dengan bentuk alasnya. Ini ada namanya prisma segitiga karena alas ataupun tutupnya berbentuk segitiga. Kemudian ada prisma segi empat. Nih ya, baik alas ataupun tutupnya berbentuk segi empat ya. Kemudian yang ini prisma segi lima. Alas dan tutupnya berbentuk segi lima ya. Berikutnya adalah bangun ruang kerucut. Apa itu kerucut? Coba anak ibu perhatikan. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki permukaan melengkung. Kerucut mempunyai alas berbentuk lingkaran. Coba perhatikan ya. Ini adalah contoh gambar kerucut, bangun ruang yang berbentuk kerucut. Kerucut ini alas namanya ya. Ini alas kerucut berbentuk lingkaran ya. Jadi kerucut mempunyai alas yang berbentuk lingkaran.
contoh benda yang berbentuk kerucut. Perhatikan, ini namanya apa? Pengaman jalan. Pengaman jalan ini berbentuk kerucut. Kemudian topi ulang tahun dan wadah es krim. Ini adalah contoh benda-benda yang berbentuk kerucut ya. Oke anak ibu, bagaimana anak-anak ibu semuanya? Apakah anak-anak ibu sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini, yaitu berkenaan tentang bangun ruang? Ibu harapkan anak-anak ibu semuanya bisa memahami materi yang telah ibu sampaikan. Tugas untuk anak ibu semuanya, pelajari buku matematika ESPS halaman 46 sampai dengan 50. Kerjakan latihan 1 halaman 47, latihan 2 halaman 49, dan latihan 3 halaman 50. Kerjakannya langsung di buku paketnya saja ya. Dan setelah selesai, kirimkan foto hasil belajarnya ke guru wali kelas masing-masing. Oke anak ibu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Ingat, anak ibu semuanya, meskipun kita belajarnya dari rumah, harus tetap selalu jaga kesehatan dan harus tetap semangat. Jangan lupa berdoa, semoga wabah corona ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar di sekolah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.